Halo semuanya, nah kembali lagi bersama saya Abu Bakar Sidik. Nah sekarang kita akan membahas mengenai sistem limfatik pada tubuh manusia. Nah yuk kita mari simak penjelasan berikut ini, oke? Nah jadi sistem limfatik ini terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung kekebalan tubuh terhadap penyakit. Nah bisa dilihat pada gambar yang paling kanan. Nah itu terdapat gambar yang berwarna hijau. Nah warna hijau itu merupakan saluran limfe. Nah, atau peredaran darah limfe. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan dari peredaran darah dan sistem limfatik atau peredaran darah limfe. Nah, bisa dilihat pada tabel di slide. Nah, jadi yang pertama, sistem peredaran darah ini tertutup. Berarti ada salurannya. Nah, kemudian peredaran limfa ini tidak tertutup atau terbuka. Kemudian zat yang dialirkan ini darah yang berwarna merah. Kemudian limfa ini yang berwarna putih ke kuningan. Nah, kemudian tenaga pendorong ada yaitu organ jantung atau kontraksi otot jantung. Kemudian kalau yang limfe ini adalah kontraksi otot rangka. Kemudian untuk zat yang diangkut yang pertama ada O2, CO2, protein dan gula. Ini untuk peredaran darah. Kemudian untuk peredaran limfe ini mengangkut lemak atau asam lemak gliserol. Nah, cuman jenis pembuluhnya ada arteri dan vena atau saluran yang tadi. Kemudian untuk yang limfa ini ada ductus thoraxicus dan ductus lymphaticus dexter. Nah, setelah mengetahui perbedaan dari peredaran darah dan peredaran limfe, nah ini ada gambarnya nih di atas saya, nah bisa dilihat. Gambarnya untuk yang warna biru itu adalah biru dan merah adalah peredaran darahnya, kemudian yang warna hijau itu adalah peredaran limfenya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan kelenjar limfe. Nah, jadi kelenjar limfe merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia, yang dimana di sana terdapat plasma dengan kadar protein lebih rendah. Nah, kemudian apa fungsi dari sistem limfatik? Nah, sistem limfatik ini berperan dalam induksi dan regulasi sistem imun. Nah, itu tadi perannya. Nah, kemudian bagaimana jalur dari peredaran sistem limfatik? Jadi yang pertama, keluar cairan interstitial dari kapiler darah, kemudian masuk ke jaringan tubuh, kemudian berkumpul, lalu mengalir melalui jalan-jalan limfe. Ada dua, yang pertama ada ductus thoracius dan ductus lymphaticus dexter. Nah, kemudian masuk ke penyaringan cairan limfe di nodus lymphaticus. Setelah itu masuk ke darah, ke fasa darah, dan kemudian masuk ke ginjal untuk diekskresikan. Nah, sekarang kalian pernah nggak mendengar mengenai operasi Amandel? Ya, sebenarnya apa sih amandel itu ya? Ya, jadi tonsil atau amandel ini merupakan sepasang jaringan limfoid yang berada di belakang tenggorokan sebelah sini. Nah, ini yang berfungsi sebagai lini pertama pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus. Oke. Nah, jadi komponen dasarnya ini terdapat sel B pada pusat germinal tonsil dan aktif ketika terdapat patogen, terutama yang menyerang sistem pernapasan. Nah, kemudian kenapa perlu dioperasi? Nah, jadi ketika tonsilitis ini akut, semakin membesar, nah ini perlu dioperasi karena ini berbahaya nanti untuk jalan masuknya udara dan makanan akan terganggu. Nah, tonsilitis ini biasanya ditandai dengan adanya sleep disorders breathing atau mendengkur ketika tidur, mengorok. Nah, itu kemudian terdapat infeksi pada telinga bagian tengah. Biasanya di sini terdapat rasa sakit nut gitu rasanya kayak. Nah, itu sih tentang amril. Jadi perlu untuk dioperasi. Nah, ini menarik. Sekarang kita akan membahas rasa sakit yang biasanya terjadi pada ketiak kita. Pernah nggak sih tiba-tiba, kenapa nih kok rasanya sakit? Terus tubuh kita terasa kayak sedikit meningkat panas tubuhnya, mungkin sedikit pusing juga. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini ada limfangitis tulisannya. Nah, ini patogen yang menyerang saluran limfe. Nah, kemudian ini sebenarnya apa sih kok bisa menimbulkan rasa sakit? Nah, ternyata di ketiak kita ini terdapat kelenjar getah bening atau kelenjar limfoid. Selain di leher dan di selangkangan kita, di antara paha kita. Nah, kemudian cairan limfa ini kan berperan untuk melawan jamur dan infeksi jamur, bakteri ataupun virus. Nah, apabila tangan ataupun bagian yang lain, bagian atas kita ini misalkan tergores luka,
kemudian terjadi infeksi bakteri, mungkin bakteri yang cukup bahaya sehingga kita mengalami sakit. Nah, ini akan mengakibatkan pertahanan tubuh itu akan bangkit. Nah, rasa sakit itu karena itu. Karena mungkin bakterinya terlalu kuat sehingga perlu limfa ini bekerja dengan keras agar memenangkan atau agar berhasil membendung infeksi dari bakteri tersebut atau mengalahkan bakteri tersebut atau virus atau jamur. Nah, itu dia, rasa sakit itu terjadi karena respon tubuh kita terhadap infeksi penyakit. Nah, sekarang kita akan membahas penyakit odema. Jadi, kenapa sih bisa terjadi penyakit odema ini? Nah, ini dikatakan karena kekurangan protein. Nah, penyakit odema ini adalah, bisa dilihat pada gambar, nah jadi tubuh yang membengkak dan menjadi indikasi terjadinya kwashiorkor. Nah, ini terjadi karena asupan albumin atau protein utama dalam darah manusia ini sangat sedikit. Padahal peran albumin ini berperan penting dalam menjaga cairan dalam pembuluh darah agar tidak bocor ke jaringan tubuh yang lain sehingga menimbulkan edema. Jadi edema ini terjadi karena ada 3 hal. Yang pertama adanya kongesti pada vena, kemudian adanya obstruksi limfatik, kemudian bertambahnya permeabilitas kapiler darah. Nah, ini juga yang menyebabkan adanya odema. Jadi ketika yang pertama tadi adanya kongesti, ini vena terbendung sehingga terjadi peningkatan tekanan hidrostatik intravaskuler. Nah, kemudian obstruksi limfatik ini terjadi gangguan limfa atau limfa, terjadi penumpukan nutrisi pada jaringan limfa. Yang sisa metabolisme ini akan tertimbun atau limfedema. Nah, ini juga dapat menyebabkan edema tadi. Nah, kemudian ada permeabilitas darah meningkat. Nah, jadi semakin meningkat ini berarti tekanan osmotiknya ini akan juga meningkat juga. Nah, ketika tekanan osmotik terjadi, ketika pembuluh cairan yang ada di pembuluh darah itu keluar, nah kemudian ini akan menyebabkan edema juga. Nah, ini adalah pembahasan terakhir dari sistem limfatik. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Oke?